Hai, good morning, selamat pagi dari Jerman. Aku udah balik lagi ke Jerman guys. Udah sekitar 2 atau 3 harian yang lalu. Tapi bener-bener cuma di rumah, ngisi energi. Dan sekarang baru keluar lagi. Ini kita mau ke rumah sakit tempat aku Ausbildung. Mau ngembaliin seragam gitu. Karena kemarin waktu pas pulang itu aku nggak sempet ngembaliin, jadi baru kali ini mau ke sana sambil kita mau belanja karena kita nggak punya beras, nggak punya air minum. Kalau teman-temanku sih sebenarnya mereka minum dari air keran karena emang air keran itu udah boleh diminum. Aku kalau di rumah suamiku juga minumnya dari air keran, tapi karena di sini tuh kerannya menurut aku tuh di bagiku ya, kerannya tuh kayak udah nggak bersih itulah menurut aku, jadi beli minum sambil kita mulai mulai membiasakan diri lagi sama Jerman, walaupun kita cuma ditinggal 2 minggu doang ya ke Indonesia, tapi rasanya kayak ada yang aneh gitu. Kamu nggak say hi? Dia udah potong rambut di Indonesia dan ini udah pakai setelan jaket. Kok kamu nggak pakai jaket? Jaket. Udah pakai jaket karena di sini udah dingin. Udah di bawah 15-16 derajat gitu. Karena udah mulai haps. Nih, kalau kalian lihat di daun-daun udah pada jatuh. Pohon-pohon udah mulai menguning gitu. Dan ya, welcome to the jungle. Kita balik lagi ke habitat ya. Mulai stres lagi, mulai bekerja lagi, mulai belajar lagi. Tapi nggak apa-apa. Yuk, ikutin aku hari ini. Semoga kalian gak bosan nonton video aku. So guys, sekarang aku udah di rumah sakit. Mau turun. Oke, aku udah selesai dan seperti biasa, kalau misalnya di rumah sakit aku nggak bisa ngerekam terlalu banyak. Dan ini suami udah nungguin di sini sama wagennya karena kita mau belanja. Yuk. Opa-opa. Nggak apa-apa. Dan oma-oma. Opa, oma-oma. Aku tuh beli wagen ini tuh dulu karena waktu aku FSC, ini belum waktu aku FSC kan? Iya, waktu kamu FSC, jadi tahu tercinta. Ya, jadi waktu aku FSC, tempat FSC-nya tuh ya bisa dibilang kayak di atas bukit gitu lah. Pokoknya kalau mau jalan ke tempat aku tinggal itu tuh harus naik kayak gini. Nanti pas pergi tuh harus turun kayak gini kan. Nah, kalau pas belanja tuh kan susah banget kan kalau misalnya bawa tentengan-tentengan. Makanya aku beli wagen itu atau troli. Kok troli sih? Troli kan itu namanya. Ininya itulah. Jadi biar mempermudah hidup. Sekarang kita mau jalan ke tempat belanjanya. Namanya apa tempat belanjanya, Mas Rangga? Rewe. Namanya Rewe. Not Rewe. Rewe. Hari. Dan aku pikir nanti kita agak campur dengan bahasa Jerman ya, sambil belajar ngomong bahasa Jerman lagi setelah sekian lama, 2 minggu, hampir 3 minggu sih jatuhnya. Jadi ich denke es ist eine gute Idee, wenn ich auf Deutsch rede. Aku bakal ketemu sama teman-temanku supaya aku balik lagi ke mode bahasa Jerman, karena 2 minggu nggak ngomong bahasa Jerman tuh rasanya lidah kayak gimana gitu, kepleset. Es ist irgendwie nicht normal. Kamu mau lewat sini?
naik bus. Tapi aku nggak bawa ini. Gak usah naik, jalan aja. Jalan aja ya. Wir können nicht mit dem Bus fahren, weil wir oder ich kein Ticket apa mitgebracht habe. Tuh kan, aku perlu belajar bahasa Jerman. Karena kan 3 minggu ya, hampir 3 minggu kan sama suamiku, jadi kita ngobrol pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa mulu. Es ist schlecht natürlich für mein Deutsch, deswegen ist es besser, wenn ich nochmal auf Deutsch rede. Cuma aku nggak sukanya kalau aku ngomong pakai bahasa Jerman, itu aku harus ngertiin itu dan ditulis. Aku nggak suka, teman-teman. Nggak mau modal aja. Oh ya, by the way, ini tuh gedung tempat aku sekolah. Ini cuma depannya doang, jadi di belakangnya masih ada 3 gedung. Jadi yang biasa aku video ini tuh di sini, teman-teman. Jadi bener-bener kayak rumah aku tuh di atas sana nanti. Pokoknya ngelewatin ini nanti. Nah, ini sekolahnya. Terus rumah sakitnya tuh di seberang sananya, di depannya. Terus di sini lagi ada perbaikan jalan. Aku bakal ngajakin kalian ngelewat kuburan kayak waktu itu. Ini di video aku yang belanja. Jadi yang ini. Dia yang ini. Waktu belanja waktu itu. Dan fun fact-nya, kuburan-kuburan di Jerman atau pemakaman di Jerman ya, itu memang dibuat tidak horor. Ya sebenarnya di Indonesia mungkin juga nggak sengaja membuat itu menjadi horor ya. Cuma di sini tuh kayak lebih banyak bunga-bunganya, diatur cantik, bersih gitu mungkin. Ditata rapi. Cuma ini memang yang sebelah sini, ini tuh kuburan ya. Ini memang udah nggak dioperasionalkan lagi, jadi tuh ya kayak gitu aja. Memang dibikin rindang sebagai taman buat dikunjungin. So, sekarang kita udah masuk ke area pemakamannya. Ini kalau malam sih serem sih, sama aja sih. Rindang, jadi bisa buat belajar gitu kan. Buat belajar atau buat santai, mungkin santai sore sambil merenungkan kehidupan. Ini misalnya di sini bisa duduk di sebelah sini tuh. Nah, di sini bisa duduk sambil merenungkan kehidupan, kayak ya dosa dan kesalahan. Asik lah di sini kalau musim panas tuh. Ini adalah tempat yang cocok buat ngadem. Tapi sekarang udah musim dingin, jadi kalau mau ngadem di sini jadi tambah adem. Jadi kedinginan, kedinginan. Bahkan di sini lebih banyak pohon-pohonnya dibanding taman begitu ya. Yap. Taman di universitasnya pohonnya nggak sebanyak ini. Iya. Tanah lapang. Udah mulai berguguran ya daunnya. Die Sonne scheint atau matahari bersinar. Aber es ist trotzdem kalt, tapi
tetap aja dingin ya. Weil wir im Herbst sind, karena kita sedang di musim gugur. Oh, schön. Di Indonesia aku tuh gosong nih tangannya, gosong. Suaminya juga gosong karena kita liburan di Bali, di Jogja waktu itu. Main di pinggir pantai, bener-bener diterjang semua matahari ya. Karena di sini ya mau sepanas apapun tetap nggak panas, kecuali waktu musim panas. Itu cuma 3 bulan doang. Ini cantik banget, kuning-kuning gitu loh. Iya nggak? Kuning-kuning gitu cantik. Kita udah sampai di area belanja. Di sini ada Penny, terus depannya ada Rewe. Rewe ngomongnya teman-teman. Rewe bukan Rewe. Nah, di sini. Kenapa? Iya. Adanya cuma di sini doang ya. Kita ngantri buat nuker botol sini dulu. Botol bekas waktu ditinggal. Karena ini menghasilkan uang. Nih. Jadi yang ada tanda seperti ini. Fun namanya. Nah, ini caranya gampang, tinggal ya udah masukin aja botol yang ada tanda yang seperti aku tunjukin tadi. Beli minum. Ini air minumnya. Beli air dulu. Dari ya. Karena murah. Harus hati-hati. Oh iya, soalnya ada 3 jenis. Ini yang klasik, ini yang pakai kayak seperti itu apa? Soda. Ini soda yang Stark ya, yang kencang. Terus ada yang merah ini yang steel. Tuh tulisannya steel, ini biasa tanpa soda. Nah ini yang medium. Jadi ada sodanya tapi nggak sekuat yang tadi yang klasik. Biasanya aku beli yang Volvic dulu, tapi kemahalan. Jadi kita ganti. Sini ada banyak jenis minuman dan naturlis, ada yang beralkohol dan tidak beralkohol. Jadi hati-hati kalau misalnya pilih minuman. Di sini juga ada perdimsaman. Sate, nggak mau. Nggak mau. Buah boleh, di buah. Duduk ini enak. Yang ini ya. Ini nggak usah milih, Po. Oh, itu aja. Ini aja. Nih. Di jeruk harganya segini. 3,29. Mandarina. Masih banyak ya di sini, ada sayuran juga. Tapi kita lagi nggak butuh karena kita ada makanan dari Indo. Apa lagi? Bumbu nggak punya. Bumbu nggak usah. Telur sekarang jangan dulu deh. Nah kayak ginian nih. Beli namanya yogurt. yogurt. Yang aku suka tuh udah nggak ada ya, sedih banget. Ada yogurt yang aku suka banget, tapi kayaknya udah nggak diproduksi kali ya. Padahal enak. Sama beli kopi boleh nggak? Aku mau beli kopi.
Yang Starbucks tuh lihat harga Starbucks. sama aja kayak yang atas. Hampir sama ya. Jadi aku yang ini aja deh, cafe latte ini. Americano. Ngopi. Jangan lupa cari beras, Mas Rangga. Beras adalah kebutuhan pokok. Di sana juga ada roti-rotian, teman-teman. Kalau kalian mau makan roti-rotian. Siamo ci potremmo fare pure qua. Itu juga ada kayak ginian. Ini nih, kalau kalian males nyuci piring, pakai kayak gini aja udah. Nah, ini berasnya. Namanya Jasmine Rice. Dan harganya 2. Ini harganya 2,49 1 kilo. Beli 2. Oke. Ada banyak bahan-bahan di sini. Ambil garam atau gula? Kayaknya garam aku masih ada deh. Gula juga kayaknya masih ada deh. Kayak perbumbuan yang lain kayak bawang merah, bawang putih, kemiri gitu aku dibawain sama ibuku dari rumah. Ibu-ibu tuh pengennya ngebawain anak-anaknya, kayak pengen bawain aja semuanya gitu. Ini yang kemarin enak mau beli nggak? Ini yang kemarin enak mau beli nggak? Pemilih kamu. Pengen. Di sana ya? Ini kan. Kemarin kita beli mie. Nah, mana? Ini Itu kecil. yang gede tuh ada gitu. Yang bungkusannya gede. Enggak di sini. Emang sama ya kayak gini ya? Yang mana gede? Yang gede tuh ada. Shin ramyun. Nih, lumayan enak. Ini kecil aja, yang penting kamu cuma butuh kuahnya doang kan. Iya. Satu aja ya? Ngomong nggak? Aku cuma butuh kuahnya karena makannya sama basreng. Aku bawa basreng dari rumah 2 kilo. Minyak nggak perlu, aku punya minyak. Kamu mau jajan? Aku taruh di sini buat dibayar ke kasir. Terus di depan ya minumnya ya. Minumnya harus di depan kan, soalnya nanti kan dimasukin paling pertama. Terus ininya bisa diikutin di sini juga, biar nanti dihitungin sama kasirnya. Kurangin. Kira-kira habis berapa? Nggak terlalu banyak sih belanjaannya. Kita mau racik es dulu. Es kopi. Poprai. Yuhu. Tutup. Ya emang nggak ditutup nanti minumnya. Yahoo. Es kopi. Es. Padahal di luar dingin tapi tetap es kopi. Es kopi. Segar. Kita udah sarapan jadi aman. Harapan rendang. Rendang pakai serundeng. Serundeng. Enak banget. Emang ibu itu the best. Masakan-masakannya ya.
So guys, di sini di Jerman itu sangat lumrah kalau misalnya barang-barang kayak gini tuh istilahnya Schenken gitu loh. Jadi siapapun bisa ambil. Ini speaker kalau nggak salah. Terus ini ada lampu, ada apa ini? Kursi. Terus di sini juga ada ini kursi buat belajar. Ini apa sih mas? Sofa kecil gitu. Itu kan cuma barang-barang kecil ya, dan ya lumayan udah nggak terlalu bersih. Ada banyak juga yang benar-benar masih bersih. Ada yang ngasih lemarinya, ada yang ngasih kulkasnya, dan banyak yang lainnya. Sekarang kita jalan balik sambil menikmatin kopi. Kalian mungkin lihat kalau di sini kayak panas gitu ya kelihatannya, tapi nggak panas, di sini dingin. Cuma sinarnya aja yang ada. Terus di samping aku tuh ada Sprachkurs. Nih. Sprachkurs. Tuh. Lihat di sini juga ada lagi. Ini boleh kalian ambil kalau kalian mau, silakan. Dan banyak hal yang lain. Aku juga pernah dapat setrikaan. Aku setrikaan juga nggak beli karena ngambil dari kayak gituan Schenken, masih bagus, jadi aku ambil aja daripada aku beli ya kan. Toh kalaupun aku beli nanti juga pas aku balik Indonesia juga nggak akan aku bawa juga. Ya walaupun aku nggak tahu sih baliknya kapan. Gitu. Ada banyak yang lainnya. Di depan itu kayaknya ada sesuatu juga, aku nggak tahu itu apa. Kayaknya itu ini Staubsaugen, vakum ya namanya kalau di Indonesia. Aku bakal liatin ke kalian. Sekarang aku masih di jalan soalnya lumayan cantik hari ini. Lihat, seneng aku kalau herbst sama Frühling itu musim yang paling aku suka. Dan di sebelah sana juga masih ada perumahan. Tuh. Nah ini, lihat, ini juga masih bagus, bisa kalian ambil juga yang butuh. Aku nggak butuh karena udah punya di rumah. Karena buang barang elektronik di sini kan nggak segampang buang sampah barangnya. Iya benar. Jadi kalau buang barang elektronik itu ya ada di tempatnya sendiri, makanya orang-orang bakal lebih memilih untuk ngasih. Dan mereka tuh nggak nunggu rusak dulu baru ganti ya. Lampu merah, jangan lupa berhenti. Masa nggak? So guys, sekarang aku udah di rumah. Jadi tadi kita beli air minum. Air minumnya itu 1,5 ya liter, isinya 6. Terus kita beli kopi sama es batunya juga. Terus di sini beli sabun cuci baju. Nggak tahu hari ini berapa, lupa. Terus beli beras ada 2, jasmine rice seperti biasa. Terus beli mie-mian ini dari Sinramyun. Ini udah ada logo halalnya, insya Allah halal. Terus kita beli jeruk. Tadi semuanya hampir 20 euro. Betul? Yap, sebegitu. Memang ya seperti yang udah pernah aku bilang ya, bahan-bahan makanan itu harganya sudah naik, nggak kayak dulu lagi. Tapi ya gajinya kita juga dinaikkan. Kalau dulu misalnya
misalnya dibandingkan sama dulu, misal ada selisih misal 100 sampai 200 euro, tapi ya bahan makanannya juga naik gitu. Intinya ya selalu ada fortile dan nachtile, kekurangan dan kelebihan. Tinggal kalian aja gimana mengatur keuangan kalian, karena lagi-lagi pasti kalian selalu nanyain bisa nggak nabung, cukup nggak uangnya, dan lain sebagainya. Kalau bilang cukup tuh cukup teman-teman. Kalau bilang bisa nabung juga bisa nabung, tapi balik lagi ke kebutuhan, gaya hidup, dan gimana kalian mengatur uang kalian gitu loh. Kalau sejauh ini kita berdua sih kayaknya sih kita bisa nabung, kita bisa pergi jalan-jalan, kita bisa beli makanan yang kita mau makan, kita bisa beli baju dan lain sebagainya. Dengan menabung juga bisa, ngasih rumah juga bisa. Baik lagi tergantung kebutuhan masing-masing orang gitu ya. Oke deh, segitu dulu vlog kita hari ini. Kesini dulu misalnya. Sampai bertemu di vlog-vlog kita selanjutnya. Semoga kalian gak bosen, dan kalau kalian ada pertanyaan silahkan tulis di komentar. Sampai di video-video kita selanjutnya. Ciao ciao.